Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang novel Hujan. Jadi seperti yang kita ketahui, novel Hujan ini termasuk novel percintaan romance. Dan di novel ini terdiri dari beberapa peran, yaitu peran utama si Lailan Esok, si Claudia, anak dari Esok, ibu dari Esok dan Lail, terus ada ayahnya Lail, presiden, sama si Melisa. Ya itu aja. Nah jadi di kisah pertama kali si Lail ini waktu masih kecil, Lail ini ceritanya hidup di masa depan yang hidup bersama ayah ibunya betul. Nah pada suatu hari pada tanggal 1 Januari 2042, si Lail ini dan ibunya ingin mengantar si Lail ini pergi ke sekolah lewat stasiun kereta di lorong. Jadi kayak keretanya tuh ada di bawah tanah gitu loh, kan namanya di masa depan ya. Nah pada saat si Laila namanya ini mau pergi ke lorong ini, mau ke stasiun ini, sambil menunggu stasiun ini datang, tiba-tiba ayahnya si Laila ini nelpon gitu loh. Tapi nelpon itu loh jam tangan gitu, keren kan. Jadi kayak nelpon terus nanya kabar, dan di situ si Lail dan ayahnya itu melakukan sedikit percakapan, yaitu si Lail berbicara seperti ini, kayak ayah kapan pulang ke sini, Lail dan ibu kangen sama ayah. Nah tapi sangat disayangkan ayahnya itu sedang ada tugas di luar kota, jadi dia nggak bisa datang buat nemuin ibu dan anaknya, istri dan anaknya. Nah setelah mereka ngobrol lama, tiba-tiba kereta pun datang. Waktu kereta datang, si ibu Lail ini cepat-cepat mencet telepon ayahnya. Pada saat naik ke kereta, waktu menuju perjalanan, tiba-tiba di dalam kereta itu kan ada TV ya. Nah situ tuh kayak ada berita gitu loh, kalau misalnya ada Gunung Krakatau itu meledak, bahkan lebih dari dugaan kita gitu loh. Gunung Krakatau meledak itu kayak gimana, tapi ini lebih dahsyat lagi, yang mengakibatkan seluruh kota ini hancur balau lah kayak gitu. Nah pada saat ada berita kayak gitu, tiba-tiba keretanya diberhentikan. Tiba-tiba datang kelompok medis datang buat mengarahkan gitu, ayo lewat sini gitu. Nah situ segerombolan orang pun cepat-cepat keluar dari kereta dong, terus langsung nyari jalan emergensi. Nah tapi sangat disayangkan, gara-gara ratusan itu semua bangunan itu kayak runtuh, jatuh gitu loh. Jadi kayak ruangan di bawah tanah itu hancur gitu. Nah tapi ada satu jalan yang memang bisa dipakai, tapi udah lama nggak kepake gitu loh. Jadi kayak ada tangga darurat yang jalan kecil yang lorong kayak gini. Nah situ kan ada tangganya itu tinggi banget, ada 200 anak tangga lah pokoknya. Tapi dari kayu gitu loh. Karena emang udah dari lama, ini tuh udah lama nggak kepakai, tapi cuman itu aja gitu loh satu-satunya. Nah akhirnya si tim medis pun meminta untuk Lail duluan yang naik, lalu si ibunya dari bawah ya, kayak beriringan naik gitu. Nah pada saat naik, tiba-tiba anak tangganya si Lail itu patah, jatuh gitu loh. Nah yang mengakibatkan otomatis yang bawahnya itu juga nggak bakal bisa naik dong gitu dong. Nah tapi ya udah, ibunya itu bilang udah nggak apa-apa nak, yang penting
kamu naik duluan aja gitu. Pada saat Lail mau masuk, sudah mau ke atas, tiba-tiba kayak anak tangga ibunya ini juga udah rentan dan akhirnya tercopot satu persatu yang mengakibatkan ibunya itu jatuh ke bawah. Otomatis semua isi orang sekerumpulan di bawah yang pengen naik ke atas itu ikut mati semua. Dan Lail pun shock gitu loh melihat ibunya jatuh ke bawah gitu. Tetapi Lail dengan rasa sedihnya tetap naik ke atas. Dan pada saat udah mau naik ke atas, anak tangganya itu juga ikut jatuh. Dan pada saat Lail mau jatuh, tiba-tiba ada anak seusia dewasa sekitar 12 tahun, beda 5 tahun dari umur Lail, menangkap tangannya si Lail gitu loh. Dan itu laki itu namanya Esok gitu. Dan akhirnya waktu ditarik ke atas, di situ Lail itu sedih, kayak nangis. Kalau misal mamanya itu udah nggak ada, dan di situ tim medis pun menyuruh buat menghubungi keluarga yang Lail punya. Tapi di situ Lail mencoba untuk telepon ayahnya, tapi nggak diangkat gitu loh. Dengan kemungkinan ayahnya itu juga kemungkinan besar udah nggak ada gitu loh. Dan di situ Lail sudah kehilangan keluarganya di usia dia masih kecil, seperti itu. Dan akhirnya Lail dan Esok pun diamankan di satu tenda medis. Di situ mereka kurang lebih 2 minggu dalam tenda itu tanpa mandi, tanpa gosok gigi. Mereka cuman makan aja. Dan pada saat itu tim medis pun membuat sekolah asrama kecil buat mereka berdua. Tapi banyak kok anak-anak gitu loh, maksudnya ya terutama buat Esok dan Lail. Dan pada saat mereka sudah belajar bla 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 bla, Esok pun mengajak si Lail buat jalan-jalan ke toko ibunya si Esok gitu loh. Nah, pada saat berjalan ke toko ibunya si Esok, di situ Esok melihat ruko ibunya itu yang berjualan roti sudah hancur, pokoknya hancur banget lah gara-gara bencana alam ini. Di situ mulailah Lail dan Esok tuh curhat satu sama lain. Dan dari situ pun Lail ngerasa aman berada di dekat si Esok ini, karena cuman Esok yang Lail punya. Dan singkat cerita, mereka mengalami dewasa yang sangat, mereka sama-sama dewasa dan sangat disayangkan. Esok udah gak bisa sama-sama Lail lagi. Esok harus pergi ke Jakarta buat meneruskan pekerjaannya, sedangkan Lail tetap diasuh di asrama. Di situ Lail mendapatkan teman namanya Melisa, dan di situ pun Melisa banyak belajar dari Lail. Bahkan pada saat Lail menelepon si Esok untuk menanyakan kabar aja, di situ terdapat jaringan yang buruk gitu loh. Tiba-tiba si Lail ini panik, kayak nyari jaringan yang bagus supaya tetap bisa teleponan sama si Esok. Di situ Melisa melihat kayak bahkan pejuang LDR ini lebih mengalahkan dari semuanya gitu loh. Kayak bahkan internet hilang pun sudah paniknya minta ampun. Nah, setelah itu mereka tumbuh dewasa, bla 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 bla. Si Esok ini punya pekerjaan di luar kota gitu. Nah, tetapi si Esok ini
ngomong sama presiden ke bahwasannya dia juga pengen mengajak si Lail ini buat ikut sama-sama si Esok, tapi si presiden ini tidak mau memberikan satu tiket lagi kepada Lail, yang berakibatkan di situ Lail sangat kecewa dan Lail pun putus asa. Dia memikirkan kayak, bahkan di usiaku yang sangat muda saja aku sudah kehilangan ayah dan ibuku, ditambah lagi aku sekarang harus kehilangan Esok untuk selama-lamanya. Dan disitu pun si Lail memutuskan untuk pergi ke laboratorium untuk mengelupakan isi pikirannya gitu loh. Nah, untung saja pada saat itu sudah mau berjalan, tiba-tiba Esok datang dan menghentikan itu semua. Jadi Lail masih bisa diselamatkan, dan akhirnya di situ Esok tetap ya harus meminta maaf kepada Lail kalau misalnya Lail nggak bisa ikut sama Esok. Tetap nggak ada perubahan, Lail tetap nggak bisa ikut sama Esok, sangat disayangkan. Tetapi at least Esok bisa menyelamatkan nyawa si Lail dan memberikan motivasi kepada Lail untuk jangan mengakhiri ini semua, ini bukan segala dari segalanya, kamu pasti bakal jadi orang yang sangat berguna di masa depan dan bla bla bla. Dan akhirnya novel Hujan ini pun selesai. Oh ya, satu lagi, kenapa novel ini tuh diberi nama Hujan, karena dari cerita ini pun Lail waktu masih kecil itu suka banget sama yang namanya hujan. Dan pada saat dia besar, di waktu bencana Krakatau itu, Lail harus kehilangan orang tuanya dalam keadaan hujan. Di situ Lail berpikir kayak cuman hujan yang bisa mengenang orang tuanya, seperti itu. Jadi singkat cerita dari saya, jika kata-kata saya kurang jelas atau cerita saya kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.